warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, coba di sini siapa kainnya? Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran, apabila kita berdoa terlebih dahulu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Silakan kalian angkat tangan kalau namanya disebutkan. Aisyah apa? Alia Lailatul. Alia Nurfadila. Nah, hadir semua ya. Untuk selanjutnya, coba kalian masih ingat tidak di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Surat. Tentang surat. Masih ingat ya? Nah, coba kalau masih ingat jenis-jenis surat itu ada berapa sih? Ada dua. Kemarin kita sudah dipelajari ya, jenis-jenis surat itu ada dua. Yang pertama ada surat resmi, yang kedua ada surat pribadi. Nah, sekarang kita akan lanjut materinya, yaitu mengenai kata sapaan atau mengenal kata sapaan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa kata sapaan. Nah, supaya kalian ketika menulis surat, nah itu bisa menggunakan kata sapaan. Bagaimana seperti apa sih kata sapaan? Ada yang tahu? Menanyakan kabar boleh. Atau misalkan mengucapkan kata halo. Nah, itu juga kan merupakan kata sapaan. Halo, hai. Atau misalkan ketika dengan teman bisa menyebutkan nama teman. Hai Salsabila, hai Dipa, gitu kan? Nah, itu bisa kalian gunakan ketika menulis surat pribadi. Nah, sekarang sebelum dilanjut, saya punya permainan. Sebelum dilanjut saya punya permainan. Coba kalian perhatikan akhir dari kata berikut ini. Contoh, singa akhirnya huruf apa? A. Coba kamu lanjutkan, Aisyah lanjutkan. Yang awalannya huruf A. Api. Berarti akhirnya I. Nah, coba lihat. Sekarang kamu lanjutkan. Yang akhirnya yang awalnya I. Ikan. Akhirnya huruf apa? R. Nah, seperti itu ya. Jadi coba lanjutkan akhir kata. Bisa? Siap? Nah, coba kalau misalkan meja, jarak. Aisyah? Oh iya. Dipa? Madinah? Iya, rimau. Uang? Satu dua. Oke. Gunting. Gerak, bagus. Gerak. Gerak. Kaki, Aisyah. Kaki. Iguana, lihat. Ayam, Madinah. Monyet. Madinah. Tempat, bagus. Satu dua. Tanya, Dipa. Satu, dua, angsa, ada lagi Alia. Gunung, Alia. Gajah, Aisyah. Hiu, ada nggak? Uang, gorila, ada nggak? Ayam. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan banyak hal seperti itu untuk memperkaya kosakata kalian. Jadi karena bahasa Indonesia itu banyak katanya, ya, jadi kalian bisa memperkaya kosakata tersebut dengan permainan-permainan seperti tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan permainan tadi itu bisa lancar, bisa satset gitu ya antara teman yang satu dengan yang lainnya. Nah, maka pemahaman kosakata kalian itu sudah cukup banyak gitu ya. Jadi bisa dilihat nih mana nih yang kosakatanya udah banyak gitu kan, pemahaman kosakatanya udah banyak. Nah, coba kalau lancar berarti bisa gitu ya. Kalau lancar berarti bisa. Nah, kalau nggak lancar perlu dilatih bagaimana seperti permainan yang tadi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mengenal kata sapaan. Nah, coba perhatikan dulu ke depan. Ragam sapaan. Dengarkan baik-baik ya, simak baik-baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi dengan orang lain. Dengan siapa saja kita berkomunikasi? Nah, kalau di pesantren dengan siapa saja nih kita berkomunikasi? Guru, ada lagi? Pengurus, orang tua, ada lagi? Kakak kelas, teman. Nah, kalian bertentu sapa atau apa? Nah, orang lain itu bisa saja anggota keluarga, guru, teman, dan lain-lain. Penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan sopan. Salah satu norma komunikasi santun adalah menggunakan kata sapaan yang tepat. Kata sapaan itu banyak ya. Nah, supaya kita bisa menerapkan secara tepat itu bagaimana gitu ya. Contoh, halo bro misalkan. Apakah itu pantas diberikan kepada seorang guru? Nah, berarti kata sapaan tersebut kurang tepat. Seperti itu ya. Jadi kalian harus paham dulu kata sapaan mana yang pantas untuk kita bertegur sapa dengan lawan bicara kita. Kalau dengan teman boleh lah misalkan hey atau menggunakan kata nama misalkan atau menggunakan apa? Menggunakan nama teman kalian. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau misalkan kepada kakak kelas, misalkan ada teh siapa? Mau tidak? Nah, kan tidak sopan kalau seperti itu. Tapi kata yang sopan bagaimana? Menggunakan kata teman teh ya, mau. Nah, gitu ya. Nah, itu kata sapaan yang tepat ya. Kata sapaan
Assalamualaikum, hai nenek, apa kabar? Misalkan. Nah, seperti kalian bisa ya menggunakan kata sapaan kepada siapa? Kera. Yang kedua, ada kata sapaan berbentuk kata ganti. Nah, ingat tidak kata ganti? Nanti ya, kalau kata ganti kepada diri sendiri itu apa? Aku atau saya. Kalau kepada orang yang di depan kita, kamu. Kalau ada orang yang jauh, misalkan tidak di depan kita, dia ya atau mereka, gitu ya. Dia atau mereka, kamu atau kalian. Nah, seperti itu ya. Itu bisa kalian gunakan dalam kata sapaan. Lalu, yang tidak ada kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Nah, ini biasanya ada dalam surat apa? Surat resmi. Contoh, ketika kalian membuat surat sakit, ada yang namanya yang masker ya, ada yang kayak gitu. Nah, itu juga merupakan apa? Kata sapaan. Atau misalkan dengan hormat. Kalian buat satu buah surat ya untuk sesama teman kalian, boleh? Bisa? Oke. Saya kasih waktu 2 menit. Cukup ya? Semuanya sudah? Sudah. Nah, coba sekarang kalian kumpulkan. Setelah kalian belajar mengenai kata sapaan tadi, ada yang mau membacakannya di depan, mempresentasikannya? Boleh, silakan kalian. Silakan ke depan. Coba presentasikan surat apa yang kamu tulis. Ya, gimana contohnya? Assalamualaikum, Pak Ansa. Bagaimana kabar di pesantren? Semoga kamu baik-baik saja ya. Nah, bagus. Oh, kasih tepuk tangannya. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Ada yang mau lagi? Yang mau lagi? Sudah ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ketika kalian menulis surat, yang pertama penting kita menggunakan kata apa? Sapaan. Contohnya seperti apa saja tadi? Ya, betul. Halo, ada lagi? Hai, betul. Ada lagi? Halo, hai. Tadi contoh di surat resmi. Yang terhormat atau ada lagi? Dengan hormat. Nah, seperti itu ya. Tadi kan sudah ditulis ada berapa? Ada 4 ya, tadi sudah ditulis. Nah, secara keseluruhan kalian sudah bagus ya untuk memahami dari penggunaan kata sapaan. Nah, masing-masing dari kalian juga sudah bisa ya menggunakan kata sapaan dalam menulis surat, terutama dalam surat pribadi. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu di minggu depan dengan materi-materi yang baru. Nah, untuk sekarang kita akhiri dulu sekian ya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.